Selamat datang semuanya di Good News Connection. Apa kabar? Ya, kalau saudara dapat berkat dari sharing-sharing yang ada di Good News ini, saya minta dengan hormat supaya bisa juga mencet tombolnya untuk subscribe ya. Ya, hari ini kebetulan kita baru merayakan Happy Father's Day. Ya, selamat untuk para ayah atau semua bapak di dalam keluarga. Saya mengucap syukur untuk kasih Tuhan di mana para bapak bekerja keras, ya, mempunyai kadangkala pulang melembur, dan itu saya salut sekali, dan engkau berusaha sekali untuk bisa menjadi seorang bapak yang baik. Nah, saya berdoa di dalam merayakan Hari Ayah ini, Tuhan berikan satu firman yang cukup relevan untuk kita semua ya. Judulnya apa? Judulnya adalah lebih dari sekedar seorang ayah. More than a noble dad. More. Lebih dari seorang panggilan ayah. Jadi saudara bisa ya, bukan cuma sekedar menjadi ayah saja. A noble artinya itu adalah title, julukan. Jadi dalam doa saya ini mempersiapkan untuk Hari Ayah, Tuhan taruh, tolong deh kamu berbicara lebih dari sekedar seorang ayah. Dan memang betul, supaya saudara sukacitanya dipenuhkan dalam hati seorang ayah ini ya. Jadi noble itu juga artinya kelas. Noble itu adalah tingkat. Jadi tingkatan saudara ini tingkatan ayah. Tapi bukan hanya sekedar a noble dad, a noble father. Saudara lebih daripada a noble dad. Dari hanya sebutan papa, dari hanya sebutan seorang ayah gitu. Mari kita lihat dalam firman Tuhan supaya kita jelas ya. Buka sama saya di 1 Timotius 5 ayat 8 ya. Mari saudaraku buka 1 Timotius 5, cuma satu ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow. Sekali lagi ya. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow. Cukup menarik ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya di King James Version, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he had denied the faith and is worse than infidel. Infidel itu lebih buruk daripada seorang kafir. Artinya kafir tidak mengenal Tuhan atau tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Wow. Mau saudaraku, keluarga kita yang sudah ya berdoa, sudah ke gereja, udah melayani mungkin, terus dikatakan bahwa keluarga yang tidak beriman seperti orang keluarga kafir. Wow. Ya saudara, kita belajar banyak. Memang saudaraku cukup unik hari-hari ini, yaitu terutama untuk family dan segala
segi kehidupan itu banyak perubahan. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan di Alkitab ya saudaraku. Jadi untuk bisa mempunyai anak, kalau kita mau heart to heart, sekarang saat ini kan tidak perlu seorang ayah. Ya. Mereka bisa ambil anak, dibesarkan sendiri tanpa ayah sekarang. Nah, sekarang seorang ayah yang lahir pria, kalau dia mengatakan, dan ini banyak terjadi, mengatakan, kok akhir-akhir ini aku merasa aku sebagai wanita. Oh, ya, yang jantan, ya, tidak perlu lagi maskulin, kuat, tidak perlu. Yang feminin tidak perlu, ya betul-betul sebagai seorang yang feminin. Nah, ini keadaan zaman ini. Apakah sekali lagi hal itu satu kebenaran? Tapi firman Tuhan yang dikatakan, saudaraku, ditulis seisi romanya. Artinya gini, semua sanak saudara, anak-anak, keluarga itu berkat atau asal-usul kebaikan ataupun akibat keburukan. Itu asal-usulnya dari rumah. Ya, saya minta supaya kita bisa menghormati akhir zaman ini untuk membuka telinga kita, hati kita pada firman Tuhan. Ya, supaya saudara betul-betul sebagai seorang ayah diberkati dan mempunyai keluarga dan anak-anak utuh di dalam rencananya Tuhan. Kan ini merupakan juga keinginan daripada setiap keluarga. Jadi saya mau supaya setiap perkawinan atau seorang bapak atau ibu jangan terlalu too idealistik, tapi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan takdirkan. Ya. Kalau seorang ayah ya pria lah, seorang ibu ya wanita. Kenapa begitu, Pastor? Yang menciptakan pria dan wanita bukan kita, bukan keinginan kita, bukan merasa, wah aku sekarang merasa yang lain. Siapa yang menciptakan? Ya ini kan kedaulatan Tuhan. Mengapa ada seperti ini? Ya, dunia ini berubah karena mereka mau menghilangkan Tuhan. Atas dasar apa? Karena mereka tidak percaya, karena mereka kecewa, sehingga firman kebenaran itu dikesampingkan. Tidak usah lagi doa, tidak usah lagi baca firman, tidak usah lagi 10 perintah Allah. Kemana? Menurut aku. Waduh, repot, saudara. Ya kita bisa mendengar banyak suara. Dari situ, ya sudah tentu siapa yang mau dipegang kebenarannya. Ya tentu banyak masalah. Tapi marilah sudah kita sebagai ayah. Jadi saya berdoa itu lebih daripada sebutan seorang ayah. Maksudnya gimana? Saudara kan pingin. Ya, di sini ini sekarang baru kenyataannya. Pengen anak-anak saudara diberkati. Pengen anak-anak saudara menjadi orang menurut kehendak apa yang saudara doakan. Benar nggak? Ya. Sekarang ini ada 25 juta anak-anak yang menderita. Benar. Karena apa, saudaraku? Karena mereka lack dari covering kasih ayah di dalam hidupnya. Nanti saya akan tutup dengan kesaksian. Jadi saudaraku, kalau saudara lihat di gambar ini, apa yang saudara lihat? Rumah, ya, komplit, ada mobil,
ada perabot rumah tangga yang lengkap. Ya. Tapi apakah itu sudah luar biasa? Apakah ukuran itu sudah cukup? Kalau umpamanya sudah cukup, tidak akan ada 25 juta orang, anak-anak yang menderita. Kenapa, saudaraku? Mereka itu perlu penganyoman, perlu untuk dididik, perlu untuk mengalami kasih sebagai seorang ayah. Jadi firman ini memperlengkapi, saudara. Firman itu gunanya untuk memberi pengamanan pada jiwa saudara, memberikan pengajaran, mempersiapkan saudara di hari esok. Itulah kuasa firman Tuhan. Ya, apa yang terjadi dengan 25 juta itu? Ya, ada 10 hal yang ada di mana-mana sedang terjadi. Dan jadikan itu menjadi 10 hal itu, ya 10 hal yang penting supaya tidak terjadi di dalam keluarga saudara, seisi rumah saudara. Saya mau saudara digenapi dengan sukacita Allah. Ada amin? Ya. Nomor 1, ya, kalau saudara berdoa untuk anak saudara, itu betul-betul tidak miskin. Artinya balance hidupnya. Nah, arahkan. Beri mereka peringatan kalau menghadapi hidup yang sulit. Ya, mereka tidak ada pengalaman. Mereka pingin sukses. Tapi jalannya gimana? Kebanyakan mau potong pintas. Saudara tahu nomor 1, 4 kali lipat tanpa ayah nasihat daripada seorang ayah dalam hidupnya mereka. Mereka akan mengalami kemiskinan, potensi. Nomor 2, mereka kegagalan di dalam hal moral, mentally, ya, psychologically, jiwani. Oh, bisa naik, bisa turun, bisa dari keluarga yang baik, tetapi mereka bisa jiwanya bolong, kosong. Nomor 3, kehancuran di masa kecil, emptiness. Dan ini membawa efek pada waktu nanti dia besar. Benar, Pak. Jadi saudara, kehadiran saudara bukan hanya sekedar dipanggil papa. Ya, perlu untuk coach, perlu untuk guru, perlu untuk betul-betul kadangkala nasihat yang keras, polisi, tapi tidak selalu menjadi kaisar, dinasti ayah yang kejam. Ya, sekarang ini Tuhan izinkan terjadi goncangan supaya ayah pun belajar. Ya, nomor 4, kalau dibiarkan mudah untuk bisa jatuh dalam kejahatan dan masuk penjara. Nomor 5, sekarang saudaraku di mana-mana. Ini saya hidup di Amerika. Berapa hari yang lalu, kira-kira kelompok anak-anak muda, 20-an, merampok Louis Vuitton, ya, di Stanford. Dari anak-anak, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, ya mereka terjerumus dalam kejahatan. Nomor 6, saudara pernah enggak mikirkan, tanpa nasihat ayah, hati ke hati, 7 kali lipat kalau itu anak perempuan lebih mudah jatuh dan hamil dan mengalami keguguran. 7 kali loh, Pak. Jadi artinya sangat risky. Nomor 7, ya, karena mereka belum siap untuk membentuk keluarga, jadinya arahnya condong untuk apa? Abuse. Arahnya itu untuk apa? Membiarkan. Jadi hidupnya itu tidak teratur, tidak ada order. Nomor 8, saudaraku,
gampang untuk jatuh karena cari uang sulit dengan drugs, menggunakan drugs, bahkan jualan untuk kehidupannya. Nomor 9, karena dia depresi, pressure yang besar. Ya, mereka menjadi obesity, overweight. Itu karena apa, saudaraku? Pressure, peer pressure, tekanan. Jadi larinya kemana? Makan. Nah, hati-hati, saudaraku. Ya, sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada. Jangan salah sangka. Keluarga saya tidak sempurna. Tapi yang penting, ada Tuhan yang saudara terima dan mau saudara sebagai ayah mau berubah. Last but not least, ini jangan sampai terjadi. Mereka nomor 10 tidak mau melanjutkan sekolah, drop out. Wow. Ya. Nah, ini yang mari kita bawakan dalam doa supaya keluarga kita mengalami berkat Tuhan. Apa yang harus kita perbuat, saudaraku? Perhatikan, semuanya itu dari rumah. Benar. Baik dan jahat, ya, berkat dan kutuk, apa yang terjadi? Semua dari didikan dari rumah. Makanya kalau boleh saya katakan, kita bukan hanya sekedar punya anak-anak. No. Saudara lebih. Jadinya apa, pastor? Saudara, ya, terimalah panggilan tertinggi di dalam rumah tangga saudara. Apa? Menjadi imam dalam rumah saudara. Saudara perantara antara Tuhan dan anak saudara. Anak-anak perlu tahu bagaimana cara mereka mengenal Tuhan. Ya, perlu tahu untuk berdoa. Kalau berdoa nggak dijawab, perlu nasihat saudara. Jadi saudara kalau melakukan itu di mata Tuhan, saudara lebih dari seorang ayah. Apa? Saudara adalah priesthood, imam. Ya, yang berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan mereka. Dan kedua, jadilah ya, seorang ayah yang bisa diajak berbicara, berkawan. Tak mudah, jangan terlambat. Di bawah 12 yang terbaik. Di bawah 18, saudara usahakan. Jangan dengan cuma menegur, jangan cuma mengkritik. Ungkapkan dengan pembicaraan. Di atas 20 atau 21, pendekatan sudah beda. Saya tidak akan bebas. Tidak akan mengupas di sini. Betul. Saya mau tutup ini supaya ini bisa menjadi berkat dari kesaksian hidup saya. Kalau saudara tanya sama saya, apakah sangat atau dipentingkan sekali hubungan antara ayah dan anak? Ini saya terbuka. Kehidupan seorang ayah sangat mempengaruhi besar dalam pertumbuhan jiwa seorang anak. Saya mengalami kekosongan. Oleh karena saya mengalami kekosongan, saya mengalami jiwa saya rusak. Saya tidak bisa balance terhadap emosi, terhadap personality, tidak bisa mengerti sampai saya dijamah sama Tuhan yang Dia adalah Bapa yang Maha Kasih, the everlasting Father. Dari situ hidup saya berubah.
Ya, saya bisa khotbah, saya bisa melayani dengan segenap hati. Tapi kalau berbicara dan membesarkan anak dengan kasih seorang bapak, saya cek apakah saya pernah khotbah soal kasih. Ya, tidak lebih daripada 3 kali. Dan itu sangat dasari. Tidak ada isi insight-nya. Makanya dari itu, saudaraku, seringkali kalau berbicara soal Bapa, itu hati saya terbuka. Karena apa? Tuhan, Engkau yang luar biasa. Dan satu kali Tuhan jamah saya. Dari situ hidup saya berubah terhadap istri, terhadap anak, terhadap teman sepelayanan, berubah. Kuncinya apa? Saudara harus mengalami kasih dari Bapa yang Maha Kuasa. Kalau saudara mengalami, saudara akan tahu bagaimana untuk memberikan kasih yang kita tidak punya. Ya. Saya berdoa hari Ayah ini, ya, supaya diperbaharui keluarga saudara, diberkati, sehingga hati Ayah itu mengerti, naturally, spiritually penuh oleh sukacita Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, mereka sudah bekerja keras, luar biasa. Salut hamba-Mu ini terhadap mereka. Kadangkala berkorban banyak. Tetapi Tuhan, kekosongan mereka, supaya mereka boleh datang. Dan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, supaya menjawab keinginan mereka untuk memperoleh Tuhan kasih yang utuh di dalam keluarga mereka. Sehingga bukan hanya sekedar seorang ayah, bukan hanya sekedar panggilan papa atau ayah, bukan sekali lagi Tuhan hanya posisi di dalam keluarga, tetapi lebih dari itu, more than a noble dad. Berkati, jadikan mereka ini dalam keluarga imam, panggilan yang tertinggi dalam keluarga mereka, yaitu priesthood. Ya Tuhan, supaya bisa menjadi mediator antara mereka dan Engkau sendiri Tuhan, sehingga mereka tahu hidup di dalam Engkau bagaimana, mereka tahu jalannya, mereka tahu kebenaran-Mu, dan mereka betul-betul hidup sukacita. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan,